Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi juga buat Bang Albert yang mungkin melihat em, video PPT kali ini. Sebenarnya saya ingin melakukan Google Meet pada lab terakhir ini, gantian dengan Bang Albert kemarin yang sudah banyak menjelaskan tentang SPSS, kemudian juga menyinggung sedikit tentang A-views. Nah, sebenarnya di lab ke-8 ini saya ingin menjelaskan tentang teori dari ekonometrika itu sendiri seperti apa untuk materi, untuk teman-teman, untuk membantu teman-teman saat UAS nanti. Namun karena ada satu dan lain hal, saya harus melakukannya secara minimalis dengan menggunakan PowerPoint seperti ini. Perlu teman-teman ingat bahwa kami di sini sebagai asisten lab juga masih belajar tentang ekonometrika secara mendalam di dalam mata kuliah lab metode kuantitatif. Karena juga dulu kami mendapat materi yang sama seperti kalian masih di dalam ambiguitas karena kami bingung harus belajar ekonometrika itu dari mana. Mungkin teman-teman juga merasakan seperti itu. Jadi di sini kakak hanya akan menjelaskan sesuai dengan yang diajarkan oleh dosen pengampu di kelas seperti itu. Dan kakak harap juga jika ada yang masih belum dipahami bisa ditanyakan kembali kepada kakak atau kepada Bang Albert seperti itu. Oke, sedikit flashback ke materi awal. Mengapa ekonometrika? Ekonometrika itu bagi kakak kayak paket komplit, paket ayam gebuk komplit. Kenapa? Karena di dalam ekonometrika itu sudah ada ilmu ekonominya, sudah ada matematika ekonominya, ada statistik ekonominya, di mana tidak teman-teman temui saat teman-teman hanya belajar ilmu ekonomi dasar. Tidak akan teman-teman temui ketika teman-teman belajar matematika ekonomi saja ataupun statistik ekonomi saja. Nah, di dalam ekonometrika ini teman-teman mengetahui um, apa sih sebabnya, kemudian faktor apa aja kayak gitu. Nah, di dalam buku Gujarati itu dijelaskan seperti ini. Hukum permintaan, di mana slope-nya adalah negatif. Di dalam slope yang negatif ini, tidak dijelaskan mengapa slope ini bisa negatif. Hanya dijelaskan bahwasanya ketika harga naik, permintaan turun. Begitu. Itu yang mengindikasikan slope-nya menjadi negatif. Kemudian, yang membuat kita hanya menggunakan asumsi ceteris paribus dan mengenyampingkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi perubahan harga dan perubahan permintaan seperti ini. Nah, di dalam ekonometrika, teman-teman tidak hanya belajar tentang dasar ilmu tersebut, teman-teman dapat mengetahui faktor apa yang mempengaruhi yang mempengaruhi selain harga, kemudian kenapa slope negatif itu bisa terbentuk, kemudian di dalam ekonometrika disajikan dalam bentuk angka, disajikan dalam bentuk yang jelas nilainya, kemudian dugaan dari teman-teman itu seperti apa, pengobatan apa yang harus dilakukan jika terdapat penyakit di dalam model tersebut, model mana yang cocok untuk uji kalian seperti itu. Nah, di dalam ekonometrika itu kalian bisa menemukan itu semua. Dan disinilah tugas teman-teman untuk belajar lebih lanjut mengenai ekonometrika itu seperti apa. Walaupun di mata kuliah ekonometrika ini teman-teman mungkin hanya menerima di kulit luarnya saja, tapi kakak harap teman-teman dapat mempunyai keinginan tersendiri untuk belajar lebih lanjut mengenai ekonometrika ini. Karena tidak harus, tapi bagi yang berminat saja untuk mempelajari ekonometrika lebih lanjut. Karena sangat bermanfaat untuk kalian gunakan dalam penelitian yang akan kalian lakukan nanti. Oke, kakak membuat sedikit analogi yang mungkin ada benarnya atau mungkin masih rancu. Ada satu pendapat dari si A misalnya, dia berkata kepada temannya si B bahwa ia hanya memiliki sedikit uang. Dengan pendapat si C kepada si D yang mengatakan bahwasanya ia hanya memiliki
uang Rp5.000, which is good, yang mana yang jelas, yang mana yang menggambarkan bahwa ia lagi tidak punya uang, yang mana yang menggambarkan bahwa dia benar-benar lagi susah gitu. Nah, pendapat si A kepada si B itu masih sifatnya kualitatif, hanya sedikit uang. Berapa? 7.000 pun kalau seandainya dia pikir itu sedikit, ya itu sedikit, tapi belum tentu menurut si B itu sedikit. Namun ketika si C bilang kepada D bahwa ia hanya mempunyai, berapa tadi Kak sebut? 7 atau 5.000 seperti itu, 7.000. Dia hanya mempunyai uang Rp7.000, si D itu memiliki lebih daripada Rp7.000. Misalnya dia punya Rp10.000. Oh, berarti si D tahu bahwasanya memang C itu lagi tidak mempunyai cukup uang. Uang yang dia punya hanya Rp7.000. Namun, jika pernyataan si A kepada si B masih belum jelas, sedikitnya tuh berapa. Si B pun tidak tahu mau mengukur si A itu punya atau tidak, kayak gitu. Itulah makanya semua akan jelas apabila disampaikan dengan jelas. Itu. Selanjutnya ada metodologi ekonometrika. Nah, yang pertama ada hipotesis atau dugaan sementara. Dugaan sementara ini sebenarnya sifatnya opsional. Pada penelitian yang bersifat deskriptif, kalian boleh kok tidak menggunakan hipotesis karena ya deskriptif, kalian tidak menggunakan hitung-hitungan, tidak kuantitatif, dan kalian mau memisalkan apa, kalian mau menduga apa, kayak gitu. Ya udah deskriptif, ya kalian menjelaskan hasil penemuan kalian di lapangan aja, kayak gitu. Kemudian di hipotesis ini, awalnya kakak berpikir bahwa ketika kita menolak H0, otomatis kita sudah pasti menerima H1. Padahal belum tentu. Patokannya itu H0. Ya udah, kalau ketika kita menolak H0, belum tentu kita menerima H1. Kita nolak aja H0 gitu loh. Jadi intinya tuh hanya ada dua, H0 diterima atau H0 ditolak. Seperti itu. Nah, untuk penjelasan yang lebih lanjut mungkin bisa kakak sampaikan ketika teman-teman memerlukan hal itu gitu. Karena itu sifatnya ya filosofis dan beberapa pendapat dari berbagai pihak sih. Jadi tidak semuanya menjelaskan tentang hal itu. Kemudian yang kedua ada data. Teman-teman kemarin udah ngisi lab tentang data. Ada beberapa jenis, ada cross section, ada time series, dan ada data panel. Dan masing-masingnya mungkin teman-teman udah pada paham dari hasil lab kedua kalau nggak salah. Kemudian ada model matematis yang sudah juga kalian kerjain. Antara model matematis dan model statistik itu hanya sedikit perbedaannya, tidak begitu banyak. Ada parameter. Parameter itu seperti variabel. Ya, betul. Dan kemudian ada pengujian model. Nah, kenapa model itu harus diuji? Karena kita selalu berpikir bahwa model itu harus model yang paling rumit untuk penelitian kita, kayak gitu. Semakin rumit model itu semakin bagus penelitiannya. Ya tidak seperti itu, tergantung data kita butuhnya model seperti apa ya. Kalau seandainya kita cuma cari pengaruh, ya udah kita pakai regresi aja cukup, kayak gitu. Kemudian kalau kita cari hubungan, ya udah pakai korelasi cukup, kayak gitu. Nah, hal-hal kayak gitu yang sebenarnya harus kita pahami dari dasar. Karena itu benar-benar dasar ekonometrika yang sangat-sangat membantu kita di masa yang akan datang. Kemudian menguji hipotesis yang dihasilkan. Nah, setelah kita menemukan model yang terbaik, kita bisa menguji hipotesis yang kita dapatkan. Jadi hipotesis itu pasti ada dua kan, yang tadi Kak bilang, antara H0 diterima atau H0-nya ditolak. Nah, hipotesis ini kalau biasanya di dalam ekonometrika itu kan banyak sekali, ada uji normalitas, ada hetero, ada multikol, dan segala macam. Nah, itu yang kita uji sehingga mendapatkan hipotesis yang kita inginkan. Nah, kemudian model tersebut dapat kita gunakan. Simple sebenarnya, tapi ketika kalian tidak menguasai dasar dan fondasi dari ekonometrika itu sendiri, ya akan bingung. Sebenarnya hal-hal seperti ini sangat nyaman kakak jelaskan ketika di dalam kelas. Namun ya karena masih online, mungkin kakak akan cari beberapa metode lain untuk
supaya bisa dapat menjelaskannya dengan gampang diterima. Oke, ini yang beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama ada model regresi linear, di mana model regresi linear ini terdiri dari dua variabel. Kemudian ada regresi linear berganda, di mana variabel yang terdiri bisa 3 variabel atau bahkan lebih. Nah, regresi linear ini sebenarnya adalah model dasar dari semua uji nantinya. Karena uji itu sangat-sangat banyak gitu. Pengujian itu sangat-sangat banyak. Ada ECM yang bisa melihat jangka pendek dan jangka panjang sebuah model kayak gitu. Dan masih banyak lagi. Itu mungkin bisa teman-teman cari tahu dari sekarang, tapi kalau misalnya belum merasa diperlukan, ya it's up to you. Kemudian ada uji asumsi klasik yang terdiri dari 3 yang utama, yaitu multikolinearitas, ada heteroskedastisitas, dan ada otokolerasi, di mana sebenarnya itu banyak sekali uji asumsi klasik selain ketiga itu. Ada yang biasanya yang saat ini sedang kami pelajari di lab metode kuantitatif, ada linearitasnya itu sendiri, kemudian ada normalitas, ada korelasinya kayak gitu. Nah, itu sebenarnya multikol itu dari kata korelasi. Multikol itu sebenarnya tidak begitu buruk. Coba nanti kita bahas sedikit. Kemudian ada dummy variabel atau variabel pengganggu. Sebenarnya dummy variabel ini tidak begitu mengganggu karena variabel dummy itu sebenarnya hanya diabaikan. Dia itu hanya penjelas. Variabel boneka, dia itu menjelaskan variabel-variabel yang bersifat kualitatif, di mana yang diinterpretasikan menjadi angka supaya dapat diolah datanya, seperti itu. Uji asumsi klasik, seperti yang tadi saya bilang, yang pertama yaitu multikolinearitas. Ketika kita beranggapan bahwasanya uji asumsi klasik itu adalah penyakit di dalam suatu model, multikol. Ya, multikolinearitas artinya variabel independen atau variabel bebasnya itu berhubungan. Namun hubungan yang dikaitkan itu tidak hanya antara variabel X1 dengan X2 atau bahkan X2 dengan X3, namun variabel itu seperti bias gitu. Jadi ada beberapa variabel yang seharusnya tidak kita gunakan di dalam satu waktu yang bersamaan karena sumber datanya yang sama, sehingga bisa terjadi dengan multikol. Contohnya apa? Ketika kita menggunakan variabel pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, sumber datanya itu sama, sama-sama pendapatan. Bisa jadi sama-sama pendapatan, sehingga ketika kita uji itu sudah pasti multikol. Kenapa? Karena hubungannya itu sama, sumber datanya sama. Jadi jangan menggunakan variabel yang sumber datanya sama, kemudian muaranya sama, sehingga terjadilah multikol yang tinggi. Tapi multikol itu sebenarnya tidak buruk ketika tujuan penelitian kita hanya melihat atau memprediksikan nilai rata-rata dari variabel dependen kita. Multikol tidak masalah. Namun ketika kita harus melihat dari variabel independen kita, multikol menjadi masalah. Nah, masalah-masalah di dalam multikol ini sebenarnya, maksud saya akan menjelaskan tentang cara memprediksi multikol itu seperti apa. Seperti yang teman-teman kemarin tanyakan kepada saya, Kak, ini kalau misalnya R-nya tinggi, uji F-nya signifikan, bla 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 bla. Sebenarnya di dalam buku Gujarati itu memang banyak sekali cara pendeteksian multikolinearitas. Namun sebenarnya yang paling utama dan paling gampang untuk dideteksi adalah dari nilai VIF atau dari nilai faktor inflasi variance inflation factor, VIF. Nah, dari VIF itu adalah faktor utama untuk dapat mendeteksi terjadinya multikol. Namun ketika VIF-nya tidak, kemudian ada faktor-faktor yang lain, dilihat lagi, itu apakah terjadinya secara simultan atau terjadinya secara parsial.
di mana kita menguji satu-satu variabel. Dan lihat lagi tujuan penelitiannya, lihat lagi hipotesanya, kita mau ngapain? Apakah kita hanya melihat variabel dependennya saja atau melihat variabel independennya? Nah, ketika hal itu terjadi, mungkin bisa diindikasikan multi-call-nya termasuk dalam multi-call yang tinggi seperti itu. Kemudian untuk memperbaiki penyakit multi-call, penyembuhannya seperti apa? Di dalam buku Gujarati disajikan beberapa opsi, yaitu mengeluarkan variabel dari model, seperti yang tadi saya bilang, mungkin ada variabel yang sumber datanya sama, sehingga harus diganti gitu. Jadi, penelitian kita tuh jadi bias gitu. Kemudian, memperoleh data tambahan atau sampel baru. Nah, karena tadi kita mengganti variabel atau mengeluarkan variabel yang kita pikir sama, yang memang sumber datanya sama, seperti tadi contohnya pertumbuhan ekonomi dan PDRB per kapita, kita ganti. Kita ganti dan kita tambah datanya. Kemudian mengkaji ulang modelnya. Nah, tadi kan kita sudah bilang bahwa sebelum kita menguji hipotesa kita, kita harus menguji modelnya itu dulu. Namun di dalam multi-call itu, ketika kita merasa terjadi multi-call, penyembuhan di dalam model itu ya udah biarin aja. Cari opsi terbaik adalah dengan mengganti variabel itu. Jadi jangan diapa-apain modelnya, hanya ganti saja variabelnya, seperti itu. Oke, yang kedua adalah heteroskedastisitas. Pengalaman kakak dulu waktu jawab UTS yang ada soal heterosnya itu, karena bapak cuma menyajikan dalam bentuk gambar, itu kita pilih paling titiknya yang paling penyebarannya itu jarang-jarang, letaknya itu gede-gede, besar-besar gitu. Jadi dia tidak saling berkumpul tapi saling menyebar. Nah, itu ada indikasi dari heteroskedastisitas. Nah, itu aja kalau heteroskedastisitas. Dan perlu teman-teman ketahui, jika di dalam suatu model terdapat heteroskedastisitas dalam kalian menguji, itu memang harus diobati. Jadi, cara pengobatannya dengan melakukan uji White. Jadi ya, memang untuk mencari tahu hetero itu, kita menggunakan uji White namanya. Dan untuk memperbaiki model kita yang terkena hetero, ya kita harus melakukan uji ulang, sehingga ada hasil yang berubah. Seperti itu. Untuk uji asumsi klasik yang ketiga atau autokorelasi, untuk dilihat secara grafis, itu kebalikan dari hetero, di mana dia itu berpola. Jadi, titik-titiknya itu saling berkumpul, kemudian dia memiliki pola tersendiri, dan itu polanya mungkin bisa teman-teman cek di buku Gujarati lagi. Ada beberapa hal, ada seperti fenomena sarang laba-laba, ada manipulasi data, dan lain-lain. Dan autokorelasi ini dapat diuji melalui uji Durbin-Watson namanya, sehingga teman-teman harus memiliki tabel DW kita bilangnya, atau Durbin-Watson, seperti itu. Selanjutnya ada dummy variable, yang biasa disebut dengan variabel penjelas atau boneka atau kualitatif atau buatan atau variabel indikator, variabel biner, dan lain-lain. Variabel dummy ini menjelaskan variabel kualitatif secara lebih detail. Jadi, variabel dummy ini ditunjukkan kepada variabel dependent. Jadi, contohnya seperti yang di model teman-teman, ada variabel dependen yaitu pendapatan. Nah, pendapatannya tuh oleh siapa? Oleh perempuan misalnya dinomorkan 1 dan laki-laki dinominalkan menjadi 0. Nah, fungsi angka 1 dan 0 ini untuk apa? Supaya bisa diinterpretasikan menjadi sebuah model, bisa lebih jelas dengan menggunakan angka. Dummy variable ini tidak hanya perempuan dan laki-laki, semua bilangan nominal yang bersifat kualitatif. Jadi misalnya benda, barang, kemudian minat, pokoknya macam-macam yang bersifat nominal. Bukan ordinal atau interval, namun nominal, yang pasti datanya adalah kualitatif. Tidak bisa diukur dengan angka, sehingga harus diinterpretasikan menjadi angka. Itulah dummy variable.
perhitungan sederhana variabel boneka ini adalah dengan mensubstitusikan angka permisalan kepada masing-masing model. Hanya itu. Sesuaikan saja. Namun, pada sebuah penelitian, dummy variabel memang dianggap lebih serius untuk menjelaskan berapa banyak yang perempuan, berapa banyak yang laki-laki, itu misalnya seperti itu. Jadi lebih kompleks jika di dalam praktis di dalam sebuah penelitian. Itu dummy variable. Kemudian tadi kita sudah belajar tentang uji asumsi klasik, kemudian dummy variable secara kulit luarnya, yang hanya perlu teman-teman tahu untuk modal UAS kalian. Dan satu lagi, yaitu path analysis. Path analysis ini biasa dikenal dengan analisis jalur. Nah, analisis jalur ini pun sebenarnya berasal dari regresi berganda. Jadi, ada beberapa indikasi yang menyebabkan kita harus menggunakan analisis jalur. Itu dapat teman-teman buka di dalam modul teman-teman yang diberikan oleh Pak Sukma. Saya jelaskan sedikit saja. Jadi, analisis jalur yang digunakan dengan menggunakan dua variabel independen. Satu, pada kasus terdapat korelasi antara variabel independen. Jadi, analisis jalur ini mensyaratkan adanya korelasi antara variabel independen X1 dan X2. Nah, keterhubungan ini harus didukung oleh teoretik dan empirik. Jadi, untuk bisa kita menggunakan analisis jalur, itu antara X1 dan X2-nya harus berhubungan dulu. Jadi tidak bisa main asal pakai aja path analysis, karena ada beberapa model juga kita pakai regresi berganda bisa gitu. Tapi di dalam kasus biasanya pengalaman kakak dengan Bang Albert dulu, Bapak itu mengeluarkan analisis jalur ini untuk soal UAS, dimana ya kita cuma perlu jawab aja gitu. Nah, cara jawabnya nanti akan jelasin di belakang. Ini kakak cuma memberitahu dulu kenapa sih kita harus melakukan analisis jalur kayak gitu. Kemudian besarnya hubungan X1 dan X2 dinyatakan dengan koefisien korelasi. Jadi kita harus melihat korelasinya berapa. Besarnya korelasi ini paling rendah dalam kategori cukup kuat. Nah, jadi ketika dia sudah berada di kategori cukup kuat, kita bisa menggunakan analisis jalurnya. Kemudian, jika nilai koefisien korelasi maksimal dalam kategori lemah atau tidak terdapat korelasi, disarankan menggunakan analisis regresi linear. Nah, berarti yang paling bisa kalian lihat menjadi patokan apakah kalian harus menggunakan analisis regresi berganda atau regresi linear atau menggunakan analisis jalur, ya dilihat dari angka korelasinya. Korelasi. Jadi korelasinya itu harus minimal dalam keadaan cukup kuat gitu. Kemudian pada path analysis, variabel X1 dan X2 berperan sebagai variabel bebas atau eksogen yang mempengaruhi variabel terikat atau variabel Y-nya, seperti itu. Dan banyak lagi syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sampai ke analisis jalur ini. Dan terdapat satu simbol yang sebenarnya itu seperti P, tapi kita bacanya harusnya Rho. Kalau di dalam IPA itu untuk menghitung tekanan air. Jadi gambarnya itu bukan ini, melainkan ini. Jadi namanya Rho, biasanya bentuknya gini, Rho. Gitu. Oke. Di dalam analisis jalur ini nih, biasanya itu digunakan oleh bidang-bidang manajemen. Jadi mahasiswa yang masuk ke dalam jurusan manajemen itu pasti menggunakan analisis jalur, karena dia harus menentukan jalur mana nih yang terbaik untuk dalam model ini gitu. Jadi kalau di dalam manajemen itu sebenarnya tidak sesimpel ini. Namun karena kakak IE, jadi kakak tidak menjelaskan lebih lanjut tentang analisis jalur di dalam bidang manajemen itu seperti apa. Jadi kakak hanya menjelaskan analisis jalur dari
modulnya Pak Sukma, seperti itu. Nah, sebagai informasi, waktu kami UAS dulu, itu cara jawabnya simpel sekali. Mungkin teman-teman ketika melihat modulnya pasti akan pusing. Tapi cara jawabnya simpel sekali. Teman-teman hanya perlu baca, pikirkan, dan salin. Dan beberapa langkah yang harus teman-teman cantumkan di dalam lembar jawaban teman-teman adalah yang pertama, buat paradigma penelitian atau skema. Seperti ini. Ini langkah pertamanya. Membuat paradigma penelitian. Ini kita ukur sebagai korelasi antara X1 dengan X2. Kita namakan R12. Kemudian di dalam paradigma penelitian kita hanya memberikan simbol 1 dan 2. Pada variabel dependen itu terdapat residu yang kita simbolkan dengan E atau error. Kemudian terdapat juga nilai dari pengaruh total atau R square. Seperti itu. Nah, kita dapat melihatnya dari korelasi, kemudian dapat melihat dari residunya berapa, dan kita juga dapat melihat pengaruhnya itu seperti apa. Kemudian, langkah kedua adalah merumuskan masalah penelitian. Jika teman-teman menjawab, jika soal ini keluar pada UAS nanti, langkah kedua yang harus teman-teman lakukan adalah merumuskan masalah penelitian. Yang pertama adalah apakah X1 itu adalah pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan. Kemudian, pertanyaan kedua, sebaliknya, apakah disparitas pendapatan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap kemiskinan? Seperti itu, hanya dibalik. Langkah ketiga, membuat model hipotesis. Nah, hipotesisnya ini agak sedikit berbeda dari fungsinya di sini. Jadi, pada analisis jalur, karena dia melihat hubungan di variabel independennya, sehingga hipotesa yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kemiskinan. Begitu juga dengan hipotesa selanjutnya. Hanya tinggal dibalik. Disparitas pendapatan dan pertumbuhan ekonomi secara simultan maupun parsial berpengaruh terhadap kemiskinan. Hanya seperti itu. Kemudian langkah keempat. Pada modul teman-teman itu tidak ada angkanya. Sebenarnya itu ada angkanya. Jadi kalau misalnya waktu Bapak ngajar itu, Bapak yang kasih tahu angkanya negatif 0,772 sama negatif 0,047 ini. Seperti biasa di sini ada korelasi R12. Kemudian di sini kita lambangkan sebenarnya namanya rho Y11. Kemudian yang ini adalah rho Y12. Karena Y yaitu dependen 1 dengan independen 2, seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan mengisi hipotesis substruktur 1, dibuat persamaannya, mungkin teman-teman dapat lihat di modulnya, dan hipotesis yang kedua. Hanya tinggal dibalik, yang substruktur satunya itu Y1 sama dengan, oke, coba tulis ya, Y1 sama dengan rho Y1.1 X1 ditambah rho 1.2 X2 ditambah dengan error. Rumus persamaannya itu sama dengan persamaan biasanya. Nah, untuk substruktur yang kedua, tinggal dibalik antara rho Y11 dengan rho 1.2 ini. Jadi tinggal dibalik aja. Jadi Y1, karena Y-nya cuma 1 ya. Rho Y1.2 dan seterusnya. Seperti itu. Kemudian
Langkah kelima, tergantung data hasil olah yang tersedia. Nah, pada modul Bapak itu Bapak memisahkannya menjadi pengujian secara simultan dan secara individual. Namun biasanya um, di dalam UAS itu sudah disajikan dari awal, sehingga teman-teman tidak perlu menulis berulang-ulang kali. Teman-teman hanya tinggal perlu melihat dari modul Bapak saja. Jadi tidak perlu ada yang dibingungkan, hanya tinggal disalin dan dilihat seperti biasa. Dilihat analisisnya saja, seperti itu. Angka negatif 0,772 itu dari tabel yang disediakan oleh Bapak di modul ini, seperti itu. Sudah? Oke. Terima kasih atas perhatiannya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan atau belum jelas, bisa chat pribadi ke kakak atau Bang Albert. Terima kasih banyak. Kakak hanya sebatas aslab, Bang Albert juga seperti itu, kami masih belajar. Dan mungkin jika ada kesalahan atau teman-teman lebih paham bidang itu, mungkin kita bisa sharing. Dan jika masih ada yang masih dibingungkan, kakak siap terbuka untuk ditanya, seperti itu. Oke, sekian penjelasan singkat dari kakak yang sangat-sangat minimalis ini. Semoga membantu. Jangan lupa dikerjakan lab ke-8-nya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.